Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi 10 model pembelajaran. Ya, baik, langsung saja. Saya rasa yang pertama itu ada model penggalan atau fragmented, di mana model ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kelebihan pada pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya, ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Yang kedua ada model keterhubungan atau connected, di mana kelebihan pada model ini, dalam model connected ini adanya hubungan antara ide-ide dalam suatu mata pelajaran, di mana anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang kemudian dijelaskan dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman. Sedangkan kekurangannya, dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada model sarang. Model sarang ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep melalui sebuah kegiatan pembelajaran, di mana kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah ketika apabila tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan, maka pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pembelajaran menjadi kabur. Yang selanjutnya, yang keempat, model urutan, di mana model ini merupakan model pemaduan topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Kelebihannya yaitu dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat kemudian mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis. Kekurangannya, diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibel. Yang selanjutnya, model bagian. Model ini merupakan bentuk pembelajaran akibat adanya overlapping. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerjasama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum. Yang selanjutnya, yang keenam, model jaring. Model yang paling populer adalah model Webet. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Kelebihannya, pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik. Sedangkan kekurangannya, model ini adalah banyak sekali guru yang sulit memilih tema. Selanjutnya, model yang ketujuh yaitu model jalur. Model ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Sedangkan kelebihannya, dari model ini konsep itu berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Sedangkan kekurangannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan. Selanjutnya yang kedelapan, model keterpaduan.
Model keterpaduan merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Sedangkan kelebihannya dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Kemudian kekurangannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang kemudian menembus secara urut. Yang selanjutnya yang ke-9, model celupan, di mana model ini dirancang untuk kemudian membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan modal pemakaiannya. Sedangkan kelebihannya dari model ini adalah siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa akan belajar dari siswa lainnya. Sedangkan kekurangannya dari model ini adalah siswa tidak senang membaca, akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek. Sedangkan model yang terakhir yakni model jaring. Model ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsep. Kelebihannya dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam. Sedangkan kekurangannya adalah kemudian kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal. Ya. Jadi saya kira mungkin itu saja dari saya. Sedikit mengenai pembahasan 10 model pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton ini. Akhir kata dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.